Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi anak-anak, dan apa kabar? Pagi, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah ya, semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Sebelumnya kalian untuk sebelum kegiatan pembelajaran untuk cek kesiapan kalian dalam belajar terlebih dahulu. Yang dapat on cam silakan on cam, dan yang tidak juga gak apa-apa. Saya kasih waktu 2 menit. Saya persilahkan. Selesai ya? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran, untuk KM silahkan untuk pimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita dan memberi kemanfaatan di saat belajar pada kali ini ya. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya, simak baik-baik anak-anak. Dan ini merupakan tujuan pembelajaran juga untuk pertemuan pada kali ini. Ada 3 poin. Silahkan simak baik-baik. Oke, untuk kegiatan pembelajaran pada kali ini akan belajar secara kelompok juga. Kalian akan menganalisis nilai-nilai tindakan yang dapat diteladani dari para pendiri bangsa dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mungkin kan ini adalah pertemuan kedua mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Apa ada yang masih ingat materi pertemuan kemarin? Saya, Pak. Ya, silakan. Izin ya, Pak. Materi minggu kemarin itu mensyukuri perumusan dasar negara yang berhasil dirumuskan oleh para pendiri negara dan disepakati mulai dari pidato Bung Karno, Piagam Jakarta, sampai pada pengesahannya, Pak, tanggal 18 Agustus tahun 1945, Pak. Terima kasih, Pak. Bagus, Angel. Apresiasi untuk Angel ya, bahwa betul ya pada pertemuan kemarin kita tuh membahas tentang ya proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kan? Mulai dari sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, dan pun setelah kemerdekaan. Terima kasih untuk Angel. Mungkin setelah ini kita akan masuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran ya. Untuk anak-anak, saya akan kirimkan terlebih dahulu link presensi untuk kalian isi sebelum kegiatan pembelajaran. Ditunggu. Untuk link presensi sudah saya kirimkan, silakan kalian isi presensi terlebih dahulu. Saya kasih waktu 2 menit. Saya persilahkan. Oke, baik ya, sudah ya. Sekarang kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kita tahu ya, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu ada mulai dari sebelum kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan. Pun dimulai dari dibentuknya BPUPKI, lalu bubarnya BPUPKI, lalu dibentuk PPKI yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta.
Lalu di saat Jepang menyerah kepada sekutu, lalu Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut dan berhasillah Indonesia untuk merdeka dengan dibacakannya proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Dan pada tanggal 18 Agustus, PPKI melaksanakan sidang penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden dan juga wakil presiden dan juga membentuk komite nasional. Ya. Mungkin pada pertemuan kali ini penekanan pembelajarannya itu lebih kepada nilai tindakan apa saja yang dapat diteladani dari para pendiri bangsa kita dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mungkin yang pertama, nilai tindakan yang dapat kita ambil dari para pendiri bangsa itu adalah komitmen. Komitmen itu apa sih? Komitmen itu adalah keterikatan kita terhadap sesuatu. Nah, para pendiri bangsa dulu itu jelas berkomitmen bahwasannya ingin memerdekakan bangsa ini, ingin memerdekakan tanah air ini, dan ingin memajukan bangsa ini. Oleh karena itu mereka berhasil membentuk suatu negara dengan ideologi Pancasila yang sebegitu besarnya. Lalu, nilai tindakan selanjutnya itu adalah semangat. Tanpa semangat, mereka tidak akan berhasil menetapkan Pancasila yang sebegitu besarnya di Indonesia. Oleh karena itu, semangat itu hal yang paling penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, mungkin dari kalian, apakah ada yang tahu arti dari bertanggung jawab? Saya tahu, Pak. Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Perkenalkan, nama saya Dina Marina. Izin menjawab pertanyaan Bapak. Pengertian dari tanggung jawab adalah kesadaran keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Menurut saya itu, Pak. Baik, apresiasi untuk Dina ya. Betul, bagus sekali ya Dina. Bahwasanya bertanggung jawab itu adalah kesadaran ya. Berbicara kesadaran terhadap apa yang ditanggung jawaban kepada kita gitu kan. Seperti yang kita tahu bahwasannya para pendiri bangsa ketika mereka tidak memiliki tanggung jawab, tidak akan terrealisasi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Begitupun berdirinya bangsa gitu kan. Oke, bagus ya Dina. Dan selanjutnya, apakah ada yang tahu arti dari disiplin? Saya, Pak. Ya, siap. Baik, Bapak. Silakan. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Oke, Seperti baik. itu, Pak. Oke, baik. Bagus. Apresiasi untuk Bapak ya, bahwa betul disiplin itu adalah taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang berlaku atau merupakan tanggung jawabnya ya. Bahwa dulu juga para pendiri bangsa, kalau tidak disiplin, ya tidak akan terciptanya Pancasila sebagai dasar negara. Kalau menurut salah satu tokoh ya, bahwasannya Anda ada kata-kata bahwasannya Anda tidak akan meraih kesuksesan bila Anda tidak disiplin gitu kan. Sebegitu pentingnya disiplin untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Oke, baik. Sekarang selanjutnya saya akan membagi kelompok ya. Kelompoknya dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, 2, 3. Silahkan kalian berdiskusi lewat grup WA yang telah dikirimkan, termasuk sesuai kelompoknya. Nanti kalian berdiskusi di sana, saya akan pantau di grupnya. Nah, ini adalah untuk tugas kelompoknya ya, kalian analisis dan diskusikan tentang nilai-nilai tindakan apa saja yang ada dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini contohnya. Nah, dan carilah sebanyak-banyaknya nilai tindakan yang dapat diteladani dari para pendiri bangsa ya. Waktu diskusinya dikasih waktu dalam 20 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan untuk kalian berdiskusi.
Oke ya, sudah 20 menit. Dan mohon maaf tadi untuk penyampaian materi juga sudah kan ya, untuk bahan-bahan pematerian sebagai rujukan kalian dalam menganalisis. Sekarang pemaparan dari setiap perwakilan kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya persilakan untuk kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Izin Pak memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Saya Dava izin memaparkan. Nilai tindakan yang dapat kami ambil dari para pendiri bangsa dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara ialah sabar. Bila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu sabar dalam menghadapi masalah dan juga tetap berjuang untuk menghadapi apa yang kita inginkan. Seperti itu Pak dari kelompok 1. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya untuk kelompok 1. Apresiasi untuk Dava dan juga kelompok 1 bahwa betul ya, kita bila berbicara sabar gitu kan harus mendasari segala tindakan gitu kan, agar tindakan kita itu dapat menjadi menjadi hal yang menyukseskan kita untuk menggapai apa yang kita inginkan kan. Ya, bagus untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 saya persilakan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Untuk perwakilannya, apakah ada? Asya? Ya mungkin. Iya Pak, Ya. Sebentar Pak. Ya. Izin memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu nilai tindakan yang dapat kami ambil dari para pendiri bangsa dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara ialah ikhlas. Bila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu ikhlas dalam membantu teman dan warga sekitar yang lagi merasa kesusahan. Ya, segitu? Iya Pak, cukup Pak. Oke, baik ya, bagus ya untuk kelompok 2. Apresiasi untuk Asya dan juga kelompok 2 bahwa betul ya, ikhlas itu merupakan nilai tindakannya yang dapat diambil gitu kan dari para pendiri bangsa waktu itu, waktu penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya. Bahwasanya ikhlas juga sangat penting ya untuk kita terapkan sebagai tindakan kita pada saat kehidupan sehari-hari kan ya. Bahwasanya dulu juga para pendiri bangsa bila tidak ikhlas memperjuangkan bangsa ini, tidak akan terciptanya Pancasila. Bahkan bangsa ini juga belum tentu akan berdiri, betul-betul berdiri dan paripurna bila mana tidak dijalankan perjuangan yang tidak ikhlas gitu kan. Oke, cukup sangat bagus ya untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, perwakilannya saya persilakan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Saya mewakili kelompok, Pak. Tadi setelah diskusi mengenai nilai tindakan yang dapat kami ambil dari para pendiri bangsa dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah jujur, Pak. Jadi bila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya gitu, jujur dalam mengerjakan ujian. Gitu, Pak. Oke. Baik. Bagus sekali ya dari kelompok 3. Apresiasi juga untuk Dina dan kelompok 3 bahwa betul ya, jujur juga merupakan nilai tindakan yang sangat penting ya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga para pendiri bangsa dapat menyukseskan membangun negeri ini untuk menetapkan Pancasila yang sebegitu besarnya dengan penerapan nilai-nilai kejujuran di dalamnya. Tanpa jujur, saya pastikan tidak akan terrealisasi apa yang kita inginkan. Gitu kan. Oke, baik ya, semua kelompok alhamdulillah sudah memaparkan. Terima kasih untuk pada setiap kelompok dan juga perwakilannya. Nah, untuk kita agak jangan terlalu serius ya, kita main tebak-tebakan. Ada yang tahu nggak ini artinya apa?
Saya, Pak. Yuk, silakan. Artinya kamu dan kalian terbaik, tidak ada duanya, Pak. Cerdas ya. Bagus ya, cerdas sekali jawaban kalian gitu kan. Terima kasih ya untuk Haikal. Bagus sekali dalam menganalisis terkait soal seperti ini ya. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini yang kedua ya. Silakan, ada yang dapat menjawab? Saya, Pak. Oke. Silakan dapat. Kalau menurut saya itu bersama satu tujuan, Pak. Oke. Untuk bisa disimpulkan ya, kelas ini diisi sama siswa-siswa yang cerdas nampaknya. Oke. Sekarang persiapkan diri kalian untuk post test ya lewat quizzes. Silakan akses link ini. Saya kasih waktu 20 menit. Silakan kerjakan dengan baik. Post test selesai ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi bertanya. Saya persilahkan kepada anak-anak yang ingin bertanya terkait materi pada hari ini. Bertanya, Pak. Silakan. Asya. Kenapa para pejabat sekarang tidak nasionalis, Pak? Oke ya, di sini Bapak bisa menangkap ya pertanyaan dari saudari Ananda Asya, bahwasannya kenapa sih ya pejabat sekarang ini tidak senasionalis para pendiri bangsa gitu kan? Seperti yang kita tahu ya, bahwasanya dalam kehidupan ini tuh manusia tuh memiliki egonya masing-masing, pun semakin sini keadaan seakan mendorong para pejabat seperti melakukan tindak korupsi gitu kan. Itu adalah bentuk egoisme dan keserakahan dari para pejabat kita, sehingga melakukan tindakan yang bisa menghancurkan bangsa gitu kan, berbanding terbalik dengan para pendiri bangsa yang dulu dengan semangat membangun bangsa ini hingga terciptanya negara dan Pancasila yang sebesar ini gitu kan. Mungkin kalau memang pejabat itu jujur dan semangat seperti para pendiri bangsa kita waktu dulu, saya pastikan negara ini akan mudah mengalami kemajuan gitu kan. Semoga kedepannya juga para pejabat kita amanah dalam menjalankan jabatannya dan dapat memajukan bangsa kita menuju hal yang lebih baik. Oke, baik. Untuk itu mungkin untuk sesi pertanyaan saya cukupkan ya, karena waktu juga sedikit lagi, bentar lagi beres. Nah, mungkin di sini saya akan memaparkan Bapak akan memaparkan kesimpulannya. Dalam setiap proses, pastikan kalian dapat mengambil nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Ambil nilai-nilai baiknya itu dan terapkan dalam kehidupanmu. Yakinlah kesuksesan itu akan menjemputmu. Mungkin itu ya kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan pembelajaran pada kali ini ya. Nah, untuk minggu depan, anak-anak silahkan ya untuk pelajari materi secara mendalam tentang para pendiri bangsa dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita akan pelajari ya setiap tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila, perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya, agar kita tahu dan agar kita bisa meneladani tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ketika menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini untuk tugas kalian di rumah ya. Silahkan untuk kerjakan tugasnya. Batas pengumpulannya hari Minggu pukul
11.59 malam. Ya, silakan kerjakan sebagai bahan evaluasi kalian dalam kegiatan pembelajaran pada kali ini. Baik, Pak. Nah, mungkin sekarang ada pesan moral ya dari Insinyur Soekarno, bahwasanya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Jadi, jangan sampai kalian membuat kecewa para pendiri bangsa yang sudah berjuang semaksimal mungkin untuk memajukan bangsa. Buktikan kalian adalah generasi penerus bangsa, buktikan kalian adalah generasi yang dapat membawa bangsa ini maju dan menjadi lebih baik. Oke ya, untuk pembelajaran ini saya cukupkan. Silahkan untuk KM untuk memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran ini usai. Baik, Bapak. Sebelum kita akhiri kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya, semangat ya kalian. Jaga kesehatan selalu. Semangat, Pak. Iya, Saya Pak. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar, Jum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.